semua, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada diskusi kita hari ini, kita akan mengangkat satu topik yang menarik, di mana kita akan membahas tentang toleransi antar umat beragama. Dan untuk membahas hal tersebut, telah hadir di sini narasumber kita yang pastinya kece-kece nih. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau sapa dulu nih narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Novita. Halo Novita. Halo. Narasumber selanjutnya ada Yazidul Iman. Halo Yazidul. Halo juga. Selanjutnya ada Ferbina Sembiring. Halo Ferbina. Halo. Selanjutnya ada Aja Ayasa. Boleh disapa Aja Ayasa. Halo. Narasumber selanjutnya ada Insan Mubarak. Halo Insan. Halo. Dan yang terakhir narasumber kita ada Yasrifa Renggina. Boleh disapa teman-teman kita Yasrifa. Halo. Nah, sebelum bertanya pendapat narasumber kita, aku mau ngejelasin nih sedikit tentang keberagaman Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam satu ikatan bangsa Indonesia sebagai kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Dalam kemajemukan itu, Indonesia mempunyai 6 agama yang diakui negara, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana dalam perbedaan itu, kita sebagai masyarakat harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, pasti banyak nih teman-teman pendengar dari diskusi kita ini yang bertanya, apa sih toleransi antar umat beragama itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh narasumber kita, Insan? Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa sih maksud dari toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain. Contohnya seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, tidak melarang atau mengganggu agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Itu berikut dari saya. Wah, pendapat yang cukup jelas dari narasumber kita, Insan Mubarak. Nah, selanjutnya mengenai dampak dari toleransi. Pendapat Aja Ayasa, menurut kamu, apa sih dampak jika kita menjalankan toleransi antar umat beragama? Baik, terima kasih Evelyn. Menurut pendapat saya, dampak dari toleransi ini adalah dapat mempererat tali persaudaraan antar masyarakat, menciptakan suasana yang harmonis, juga bisa menciptakan lingkungan yang tertib dan damai, juga bisa menumbuhkan rasa saling menghargai satu sama lain dan menghindari sikap rasis. Terima kasih. Ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita Aja Ayasa, bahwa itulah yang akan terjadi jika kita benar-benar menjalankan toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, aku mau nanya nih sama narasumber kita Yazidul Iman. Menurut kamu, apa yang akan terjadi jika kita tidak menjalankan toleransi antar umat beragama? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Yazidul? Baik, terima kasih. Terkait pertanyaan, apa dampak jika kita tidak bersikap toleran? Seperti kita ketahui terlebih dahulu, tujuan dari toleransi ialah menciptakan suasana dan situasi yang harmonis, damai, dan menciptakan kerjasama antar individu manusia, walaupun memiliki latar belakang berbeda-beda. Sehingga, apabila kita tidak bersikap toleransi, maka suasana dan situasi yang harmonis, damai, tidak akan tercipta, sehingga kerukunan di antar manusia tidak dapat tercipta. Sekian, terima kasih. Ya, cukup jelas penjelasan dari narasumber kita Yazidul, bahwa dengan kita tidak menjalankan toleransi antar umat beragama, maka kita akan sulit merasakan kerukunan dan damai di sekitar kita, di sekitar lingkungan kita lebih tepatnya. Nah, mengenai toleransi di sekitar lingkungan nih, aku mau nanya narasumber kita, Novita. Menurut Novita, bagaimana toleransi di sekitar lingkungan Novita? Apakah sudah berjalan dengan baik? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Novita? Baik, terima kasih. Kalau dari lingkungan tempat tinggal saya nih ya, saya tinggal di daerah yang agamanya berbeda dari agama saya. Saya beragama Kristen Protestan, dan saya tinggal di lingkungan orang-orang yang beragama Islam. Nah, menurut pandangan saya, di lingkungan tempat tinggal saya itu bisa dikatakan kita sudah saling bertoleransi. Contohnya nih, misalnya mereka sedang melaksanakan ibadah. Nah, saya sebagai orang yang berbeda dengan agama mereka, menghormati mereka yang sedang beribadah dengan cara tidak membuat keributan dan tidak mengganggu mereka yang sedang beribadah. Nah, begitu juga sebaliknya, jika saya sedang beribadah, mereka juga ikut bertoleransi dengan tidak mengganggu saya yang sedang beribadah dan dengan tidak membuat keributan sewaktu menjalankan ibadah tersebut. Nah, selain itu juga saat
tetangga saya membutuhkan bantuan, kita saling tolong-menolong, dan itulah yang membuat komunikasi antara umat yang berbeda agama menjadi lebih baik dan saling bertoleransi. Saling bertoleransi satu sama lain, dan saling menghormati satu sama lain. Seperti itu. Wah, berarti toleransi di sekitar lingkungan kita sudah berjalan dengan baik, dan kita sebagai masyarakat menginginkan hal yang sama terjadi di lingkungan kita masing-masing agar kerukunan antar umat beragama dapat terjalin dengan baik. Nah, pertanyaan terakhir nih. Aku mau nanya pendapat dari narasumber kita, Ferbina Sembiring. Menurut kamu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama? Menurut saya, cara meningkatkan rasa toleransi dengan cara yang pertama, memahami diri sendiri. Dengan cara melihat ke belakang, bagaimana kita bersikap dalam perbedaan. Apakah kita sudah cukup bertoleransi atau belum cukup bertoleransi. Ada baiknya kita mengambil langkah untuk lebih menghargai sesama kita yang berbeda jika kita belum cukup dalam bertoleransi. Jika kita sudah cukup dalam bertoleransi, maka dipertahankan. Yang kedua, memahami perbedaan. Toleransi muncul ketika kita menghadapi perbedaan. Kita harus bisa memahami bahwa tidak semua orang bisa sama menjadi kita. Yang ketiga, menjalani hubungan persahabatan dengan orang yang berbeda. Karena kita akan lebih mengetahui bahwa perbedaan itu indah dan kita akan lebih memahami perbedaan apa kita menjalani hubungan bersahabat dengan orang yang berbeda dengan kita. Itulah beberapa cara menurut saya meningkatkan rasa toleransi. Nah, telah kita simak bersama penyampaian pendapat yang luar biasa dari setiap narasumber, dan untuk kesimpulan pada pembahasan kita hari ini mungkin bisa disampaikan oleh narasumber kita, Yasrifa. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kesimpulan tentang diskusi kita kali ini. Toleransi adalah sikap saling menghargai satu sama lain antar umat beragama. Toleransi tidak memiliki batas waktu, tempat, dan dengan siapa kita melakukannya. Namun toleransi dilakukan dengan semua orang. Toleransi merupakan kunci perdamaian yang patut dijaga karena toleransi menghadirkan perdamaian dalam keberagaman serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Jika toleransi tidak dilakukan, maka akan terjadi perpecahan antar umat beragama. Nah, teman-teman, sesi diskusi kita pada hari ini telah selesai, dan kita sebagai masyarakat Indonesia memang harus melaksanakan atau menjalankan toleransi antar umat beragama, terutama di sekitar lingkungan kita, agar terjalin kerukunan, damai, dan tentram. Dan terima kasih kepada semua narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk diskusi kita pada hari ini. See you and goodbye.